Selamat datang dan selamat menikmati. Demon King bejer Diaz. Dia tidak pernah menyangka akan datang hari di mana sihir api hitam kebanggaannya tidak dapat membunuh hero dan sebuah pedang akan menancap di jantungnya. Sebelum menjadi Demon King, Diaz memasuki Akademi Militer Demon King dan lulus sebagai murid terbaik. The Demon King Standards adalah teori yang dibuat oleh Demon King pertama dan menjadi pondasi di dunia demon. Diaz meneliti teori itu melebihi yang lainnya dan mengikuti semua ajarannya. Seperti yang tertulis dalam panduan itu, Diaz mendirikan tower, menculik putri kerajaan, dan mengembangkan hero yang datang untuk menyelamatkan putri. Bagi seorang Demon King, ketakutan dan kesedihan adalah makanan terbaik yang bisa didapat. Tapi kalau membunuh mereka terlalu cepat, akan sangat sia-sia. Membantu hero bertumbuh, kemudian memakannya. Semakin kuat hero, akan semakin lezat rasanya. Diaz mengikuti semua ajaran dan panduan dari The Demon King Standards, lebih baik dari siapapun. Menguasai dunia hanyalah masalah waktu saja. Diaz sudah menyerap banyak kesedihan dan kemarahan dari hero dan para manusia. Diaz menjadi Demon King terkuat. Diaz tidak mengerti kenapa akhirnya mengenaskan. Diaz pun bertanya kepada hero, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Hero itu menjawab, kalian Demon King selalu mengatakan hal yang sama. Dirimu sendirilah yang membuat situasinya menjadi seperti ini. Demon King selalu menculik putri kerajaan yang paling terkenal dan meninggalkan petunjuk kepada kita untuk datang menghentikan Demon King. Kamu Demon King bodoh, semestinya kamu membunuh raja saja. Dengan itu kerajaan akan dalam kekacauan. Mendengar perkataan hero, Demon King merasa kalau yang dikatakan hero ada benarnya. Jika raja mati, orang-orang akan mengincar posisi raja yang kosong dan mereka akan bertarung satu sama lain. Tapi itu melawan ajaran The Demon King Standards. Hero mengatakan, jika kita tidak pergi ke tower, kamu akan mengirim monster lemah ke desa dan itu melatih kita bertarung. Saat kita mencapai tower, keadaannya malah lebih baik di sana. Lantai pertama tower selalu berisi monster lemah, jadi kita mendapatkan XP dan memantapkan kemampuan kita. Sebenarnya Demon King sangat berhati-hati menjaga hero agar tidak mati terlalu cepat, agar dia dapat menyerap energi lebih banyak. Karena itulah ajaran yang Demon King dapat dari panduan. Hero mencabut pedangnya dan berkata, jika tower sudah membosankan, kita hanya perlu membunuh Demon King. Lalu akan muncul Demon King dan tower yang baru. Benar-benar tempat berburu yang baik bagi kita para hero. Mendengar perkataan hero, yang lainnya bersorak sembari mengejek kalau Demon King adalah yang terbaik membuat mereka semua semakin kuat dan berterima kasih atas tempat berburu yang Demon King sediakan. Hero berkata, kamu tetaplah Demon King yang kuat untuk kali ini. Beberapa hero mati di tanganmu. Tapi itu juga yang membuat dirinya terkenal, jadi ia tidak akan komplain. Kalau begitu, selamat tinggal Demon King. Demon King tidak dapat menerima kalau dia akan mati dengan menyedihkan seperti ini. Demon King mengumpulkan tenaga terakhirnya. Tapi sebelum Demon King dapat melakukan apa-apa, kepalanya sudah dipenggal oleh hero. Saat melihat tubuh Demon King bercahaya, hero memperingatkan yang lainnya untuk segera menjauh. Tapi sudah terlambat, semua hero mati terkena ledakannya. Di ujung kematiannya Demon King bertanya-tanya. The Demon King Standards adalah kesalahan. Jika dia tahu kalau para hero memanfaatkan panduan itu, dia tidak akan pernah mengikuti panduannya. Jika dia diberi kesempatan, Demon King bersumpah tidak akan mengirimkan goblin, melainkan orc saja. Demon King membuka matanya saat dia mendengar namanya dipanggil Diaz. Demon King pun kebingungan mengapa dia masih hidup. Demon King pun maju saat dipanggil untuk ke depan. Kepala akademi berkata, Berze Diaz, kamu adalah lulusan terbaik. Mengapa kamu berlaku aneh di hari kelulusan? Saat melihat lencana merah, Demon King mulai sadar. Kalau lencana merah diberikan kepada setiap murid yang lulus dari Akademi Militer Demon King, Demon King mulai teringat kembali, ini adalah 15 tahun lalu, acara kelulusan di Akademi. Saat ini dirinya masih seorang murid, dan bukan Demon King. Diaz yang menjadi lulusan terbaik, diminta untuk membacakan The Demon King Standards. Diaz berpikir, dirinya cukup muak melihat itu. Dia mengingatnya sampai ke titik koma. Ajaran dan panduan yang dirinya ikuti sepanjang hidupnya.
Sampah yang membuat dirinya mati mengenaskan dan menjadi mainan bagi para hero. Sekarang dia harus membacakannya dengan keras. Bersumpah lagi di hadapan semua orang dan mengikutinya selama hidupnya. Dias mengatakan dirinya tidak akan membacakan itu. Ia tidak akan mengambil sumpah sebodoh itu. Mengikuti ajaran itu adalah kebodohan dan gila. The Demon King Standards adalah sampah. Itu adalah hari di mana lulusan terbaik dalam sejarah Akademi Militer Demon King menjadi lelucon sepanjang masa. Archduke Arcane sangat marah kepada Dias dan berkata, "Berze Dias, kamu layak untuk dieksekusi di tempat karena berani menghina The Demon King Standards. Tapi mengingat talenta Dias yang sangat luar biasa, kita akan memberi Dias satu kesempatan terakhir. Tarik pernyataan tidak masuk akal kamu sekarang dan minta maaf kepada seluruh demon. Jika kamu menolak, kamu akan ditempatkan di Arin." Para demon terkejut mendengarnya, karena Arin adalah dimensi di mana para Demon King banyak yang mati. Itu sama saja dengan memberi hukuman mati. Archduke Arcane juga menjelaskan kalau Arin adalah tempat terburuk untuk memulai sebagai Demon King. Di luar dugaan, Dias malah meminta dikirim ke Arin, karena dia ingin membuktikan kalau panduan Demon King adalah sampah. Archduke Arcane mengatakan, "Kamu sungguh tak tertolong lagi. Berze Dias, segera diefektifkan. Lokasi penempatan kamu adalah Arin. Kamu tidak akan menerima privileges apapun yang biasanya diberikan kepada calon Demon King dan tidak akan ada demon yang menemanimu. Sampai penaklukan diselesaikan, kamu dilarang untuk kembali ke Demon Realm." Dias pun berpikir, dia sudah menyangka ini akan terjadi setelah membuat kekacauan. Arin, tempat di mana hero membunuh dia sebelumnya. Bahkan sebelum terlahir kembali, dulunya dia memilih Arin. Ia pikir sebagai demon terkuat seperti dirinya, dapat mengalahkan yang tersulit. Arogansi itu membuat dirinya kehilangan nyawa. Terlalu banyak hero yang mengeksploitasi panduan Demon King. Dirinya tidak akan membiarkan itu terjadi untuk kedua kalinya. Untuk kali ini, dia yang akan mengeksploitasi itu. The Hero Standards. Lulusan terbaik dari Akademi Demon, Gordon Dirick. Jika Akademi Demon King melatih Demon King, maka Akademi Demon melatih demon yang akan melayani Demon King. Regulasi Demon Realm, demon terbaik melayani Demon King terbaik juga. Saat Gordon mendapati kalau dia akan melayani Berze Dias, dia kesenangan setengah mati. Gordon tahu kalau Dias adalah keturunan langsung Demonic Dragons, jenius yang muncul 100 tahun sekali yang akan diingat dalam sejarah Demon Realm selamanya. Bersama Berze Dias, Gordon yakin kalau mereka berdua dapat menaklukkan dimensi manapun. Dan tentunya Gordon juga berharap kalau namanya akan tercatat juga dalam sejarah Demon Realm. Semua harapan Gordon runtuh hancur berantakan saat Gordon melihat sendiri kekacauan yang Berze Dias lakukan saat upacara kelulusan. Sesuai dengan regulasi, Gordon tetap dikirim untuk melayani Berze Dias. Dias tak menyangka kalau dia mendapatkan demon yang akan menemaninya. Dias pun menyambut kedatangan Gordon dengan tangan terbuka. Gordon sembari menarik rambutnya, bertanya kepada Dias, mengapa Dias menghina The Demon King Standards? Sekarang dia akan ikut mati juga. Dias pun memperingatkan Gordon agar tenang, karena rambut Gordon bisa rontok jika ditarik seperti itu. Tapi menurut Gordon, rambutnya bukanlah masalah utamanya sekarang. Dias pun kebingungan dengan sikap Gordon. Sebelum kembali ke masa lalu, Dias ingat kalau Gordon dulunya sangat tenang dan percaya diri. Dias menebak mungkin itu dikarenakan situasi yang cukup berbeda jauh dengan yang sekarang. Tapi jika Dias mengatakan kalau dia kembali ke masa lalu, Gordon pasti menganggap dia sudah gila. Gordon pun kembali tenang dan mulai menerima kenyataan yang menimpanya. The Demon King Standards, peraturan yang pertama. Demon King harus membangun sebuah tower. Tapi tower tidak boleh disembunyikan atau ditaruh di tempat yang sangat berbahaya. Dengan begitu, tower dapat ditemukan oleh para hero dengan mudah. Dengan mengikuti panduan Demon King, Gordon memberi saran agar Dias tidak membangun tower di sini. Karena tempat ini berbahaya, banyak monster berkeliaran dan sulit ditemukan atau didatangi oleh manusia. Tapi Dias tidak menuruti apa yang disarankan oleh Gordon dan tetap bersikeras membangun tower di sini. Gordon menganggap Dias adalah Demon King tanpa harga diri karena tidak mengikuti peraturan. Dias tahu betul,
Betapa sulitnya bagi seorang demon melanggar keyakinan yang sudah mendarah daging dan meresap ke dalam tulang. Kecuali demon itu merasakan pengalaman drastis, seperti kematian yang dia alami sendiri. Diaz mengatakan, "Dengarkan baik-baik, Gordon. The Demon King Standards adalah sampah. Terutama di tempat ini, Arin. Karena Arin dipenuhi oleh para hero, dan jumlah mereka terlalu banyak. Itulah mengapa banyak Demon King mati di sini. Manusia mulai sadar setelah kehancuran tower yang tak terhitung jumlahnya, kalau tower mempunyai sebuah mekanisme tertentu. Dan mereka menggunakan The Demon King Standards untuk melawan kita. Saat mereka masuk ke dalam, lantai 1 terlihat kosong melompong. Gordon sadar semestinya tower berisi struktur yang kompleks dan penuh dengan monster. Di lantai kedua pun sama, kosong tanpa ada apa-apa. Gordon berharap Diaz akan mengikuti peraturan yang kedua. The Demon King Standards, peraturan yang kedua. Demon King harus menculik pangeran atau tuan putri yang terdekat dalam mewarisi tahta, karena mereka akan memberikan demonic energi yang besar. Gordon memberikan masukan kepada Diaz. Kerajaan Korzen adalah yang terdekat dengan Gunung Ergest, di mana Tower Diaz berada. Gordon meminta Diaz untuk menculik putri kerajaan dengan ranking tertinggi dalam pewarisan tahta. Hisap kemarahan dan kesedihan kerajaan itu untuk bertumbuh dengan cepat. Diaz pun setuju dengan saran dari Gordon dan meminta Gordon untuk menjaga Tower karena Diaz akan pergi sendirian. Gordon merasakan ada secercah harapan setelah mendengar Diaz akan mengikuti peraturan yang kedua. Gordon bertanya kepada Diaz, putri mana yang akan Diaz culik? Diaz menjawab, putri dari kerajaan yang terjauh dari Tower, bagian paling selatan dari benua ini, kerajaan Hilderan. Dan di antara putri kerajaan, dia akan menculik yang paling lemah, putri kerajaan yang ke-13. Di hadapan putri kerajaan, Diaz berkata, dirinya datang untuk membawa kamu, Tuan Putri. Putri pun bertanya tentang identitas Diaz. Diaz menjawab, kalau dirinya adalah seorang Demon King yang akan menculik putri. Putri pun bertanya lagi, apakah Demon King yakin dapat menangani dirinya? Diaz pun menyanggupi kalau dia dapat menangani putri. Mendengar itu, putri pun setuju untuk dibawa oleh Diaz. Diaz pun menjadi curiga karena putri tampak tenang. Putri menjelaskan, dia sudah memperkirakan kalau sesuatu yang seperti ini akan terjadi suatu hari nanti. Diaz pun memperingatkan putri agar jangan macam-macam. Putri pun setuju untuk ikut dengan sukarela. Setibanya Diaz dan putri di Tower, Diaz memerintahkan Gordon untuk menaruh putri di lantai keempat, bukan di dalam penjara, karena putri ikut tanpa perlawanan, dan Diaz bersedia menawarkan sedikit kenyamanan untuknya. Saat melihat lantai keempat, membuat putri berpikir. Lantainya dingin dan keras. Sepertinya ia benar-benar diculik. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada kasur, tidak ada pelayan, tidak ada taman yang indah. Tapi, ini tidak buruk. Gordon melaporkan kalau Diaz diundang ke pesta yang diadakan oleh Tower of Beast untuk menyambutnya sebagai Demon King yang baru. Diaz tahu kalau pesta itu hanya kamuflase untuk mengintimidasi anak baru. Pada dasarnya, para Demon King terlalu sombong untuk bekerja sama dengan yang lainnya. Bagaimanapun juga, Arin mempunyai banyak faktor yang tidak terduga, membuat para Demon King membuang harga dirinya dan bekerja sama. Sebelumnya dia mengabaikan mereka, berpikir kalau mereka terlalu lemah mental. Tapi untuk saat ini, dia akan mencoba untuk berhubungan dengan mereka. Di Tower of Beast, Diaz disambut oleh Draxen, Demon King of Beasts, yang sudah berkuasa selama 70 tahun. Draxen berkata, dia mendengar kalau Diaz menghina The Demon King Standards. Archduke Arcane meminta dia untuk mengawasi Diaz sesampainya di sini. Diaz menyebut Archduke Arcane dengan sebutan orang tua, membuat Draxen murka karena Diaz sudah kurang ajar. Draxen membuang dagingnya ke lantai dan memerintahkan Diaz untuk menjilatnya sebagai tanda permintaan maaf. Diaz berkata, Draxen, apakah kamu tidak tahu mengapa dirinya ada di sini? Berdasarkan Demon King Standards, sesama Demon King tidak diperbolehkan membunuh satu sama lain. Bagaimanapun juga, apakah Draxen pikir dirinya akan menuruti peraturan itu? Draxen sampai gemetaran melihat aura Diaz yang sebegitu kuat.
Draxen mengatakan Archduke Arcane yang memerintahkan untuk mengawasi Diaz dan memastikan Diaz menculik putri kerajaan. Jika Diaz tidak melapor dalam sebulan, kamu akan kehilangan otoritas. Diaz pun berbalik badan dan memberitahu Draxen kalau dia sudah menculik putri yang sesuai dengan seleranya. Sekembalinya ke Tower, Diaz memerintahkan Gordon untuk memeriksa putri. Diaz akan mempelajari cara untuk menggunakan putri untuk rencana ke depannya. Diaz merasa Demon King yang lain mulai ikut campur urusannya. Konsekuensi menghina Demon King Standards lebih besar dari yang dia kira. Tapi Diaz yakin akan kesempatan kedua yang dia dapatkan. Diaz lebih memilih mati daripada harus mengikuti panduan Demon King sampah itu. Sejak dia menculik putri dengan rank terendah, Diaz yakin akan mendapatkan beberapa ratus poin. Ternyata Diaz sudah mendapatkan 13.000 poin lebih dan Diaz pun kebingungan. Tiba-tiba Diaz mendapatkan panggilan dari Draxen. Draxen memberikan selamat karena Diaz sudah mendapatkan pencapaian yang tidak mudah di Arin. Diaz pun sadar ada sesuatu yang salah. Dan benar saja, Gordon melaporkan kalau ada masalah di lantai 4. Diaz sampai terperangah melihat lantai keempat sudah berubah total. Saat melihat putri, Diaz yakin kalau putrilah yang membuat ekosistem ini. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang menguasai 4 elemen, dan hanya ada satu orang di kontinen ini. Ternyata dia salah menculik putri, yang diculiknya adalah putri pertama kerajaan Hildran, Ernan Hildran. Di kerajaan Hildran, Raja mengamuk setelah mengetahui putri Ernan diculik oleh Demon King. Raja memerintahkan untuk mengumpulkan hero terkuat dan seluruh pasukan di kerajaan. Raja ingin putri Ernan dibawa kembali dan Demon King bodoh itu dipenggal. Diaz bertanya kepada Ernan, mengapa dia tidak dapat merasakan mana apapun dari awal mereka bertemu. Ernan menjelaskan, kalau dia menggunakan cincin warisan keluarga kerajaan untuk menyembunyikan mananya. Ernan pun bertanya balik, apakah Diaz akan mengirim dia kembali setelah identitasnya terungkap? Diaz tahu kalau dia mengembalikan putri Ernan, dia akan menjadi bahan tertawaan. Tidak ada kerajaan yang takut akan Demon King yang pengecut. Akan membuat dia semakin susah untuk mengumpulkan demonic energy. Tiba-tiba muncul notifikasi, Berzedias sudah terdeteksi oleh manusia. Ras manusia menargetkan Demon King. Demonic energi Diaz bertambah 200. Kerajaan Hildran. Raja memerintahkan untuk segera menyelamatkan putri Ernan dan membunuh Demon King. Para pejabat mengatakan, kalau mereka tidak tahu Demon King mana yang melakukan itu. Mereka meminta Raja bersabar, menunggu kabar dari para pengintai. Tapi Raja sudah tidak sabar dan ingin secepatnya menyelamatkan putri Ernan. Salah seorang menteri berkata, tapi ada yang aneh. Demon King of Lust belakangan ini menculik pangeran dari negara lain. Karena itu Demon King of Lust dibunuh oleh hero. Dapat disimpulkan kalau ini adalah perbuatan Demon King yang baru. Tiba-tiba seorang prajurit melaporkan kalau mereka menemukan jejak magic. Mengarah ke utara dan sepertinya berada di Gunung Ergest. Gordon memperingatkan Diaz kalau pasukan dari Hildran dapat tiba sewaktu-waktu, sedangkan mereka belum ada persiapan sama sekali. Sambil tersenyum Diaz berkata, pasukan kerajaan Hildran tidak akan datang ke sini. Gunung Ergest adalah yang paling ujung di utara benua ini, sedangkan kerajaan Hildran berada di paling selatan. Tidak mungkin negara-negara yang berada di antara utara dan selatan akan membiarkan pasukan Hildran lewat begitu saja. Kerajaan Hildran akan dipaksa untuk mengirimkan Guild Hero. Di Guild Hero, berita penyelamatan putri di Gunung Ergest menjadi topik dan misi utama. Tapi para hero tidak ada yang mau menerimanya, karena Gunung Ergest penuh dengan monster dan berbahaya. Diaz tahu kalau Guild Hero juga tidak akan bergerak karena mereka hanya mementingkan uang. Gordon berpikir, kalau Diaz terlalu paham akan keadaan Arin, sepertinya Diaz pernah ada di sini sebelumnya. Seperti yang diperkirakan Diaz, tidak ada hero yang mau menerima misi penyelamatan Putri Arnan. Para hero sangat egois, pemilih, dan hanya mementingkan profit. Akan butuh waktu yang lama untuk mempersiapkan pasukan demon. Dan dengan demonic energy yang dimilikinya, Diaz yakin tidak akan cukup untuk mengatasi para hero. Diaz meminta Gordon untuk menghubungi Draxen karena dia berencana menjual demonic energy. Gordon terkejut dan berkata,
Demonic Energy adalah mata uang terbaik yang dapat digunakan untuk melampaui limit ras demon, membuka fitur tower, dan memperkerjakan monster. Mengapa Demon King ingin menukar itu dengan uang manusia? Diaz menjawab, dirinya yakin kalau Draxen akan membayar jumlah yang banyak. Kita tidak dapat menghentikan para hero dengan demonic energy yang kita punya, tapi dengan uang manusia, ada sesuatu yang dapat dilakukan. Holton Work, kota dekat dengan Gunung Ergest. Diaz menyamar sebagai mercenary dan menyuap penjaga agar bisa masuk ke dalam kota. Markas Mercenary Scarlet Hawk, di mana para mercenary bermalas-malasan mengandalkan prajurit untuk mengalahkan monster. Saat Kapten Mercenary mendengar kabar Demon King mendirikan tower di Gunung Ergest, Kapten itu mengatakan kalau itu kabar palsu. Kalian pasti tidak tahu Demon King dengan baik, tapi mereka selalu mendirikan tower di mana para hero dengan mudah dapat menjangkaunya. Kapten itu terkejut dengan kemunculan Diaz yang tiba-tiba. Diaz berkata, kalian semua tampaknya cukup berpengetahuan. Satu orang tinggal, dan yang lainnya pergi. Para mercenary menganggap Diaz sebagai penyusup dan menyerangnya dengan bersama-sama. Tapi semua serangan mereka tampak tidak berefek, dan Diaz dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah beberapa lama pertarungan, hanya sang kapten yang tersisa. Diaz berkata, jangan takut. Kamu akan hidup jika menjawab pertanyaan darinya. Di mana pasar budak? Sang kapten membawa Diaz ke suatu tempat di mana budak manusia diperjualbelikan. Diaz memberikan sekantung emas dan meminta sang kapten menunjukkan budak yang lebih istimewa. Diaz pun dibawa sang kapten menuju sebuah ruang bawah tanah. Diaz menemukan sebuah budak elf dan berencana menggunakan elf itu sebagai mata-mata dan menyebabkan kekacauan di antara hero. Akhirnya, seorang hero yang bernama Hilan Kargil datang menemui Raja Kalderan. Hilan berjanji akan menyelamatkan Putri Ernan dan memberikan kepala Demon King kepada Raja. Diaz langsung memilih budak elf itu dan meminta kapten untuk membayarnya. Sang kapten awalnya keberatan, tapi karena dia takut kepada Diaz, sang kapten membayarnya dengan berat hati. Saat Diaz akan menghampiri elf itu sendirian, sang penjual memperingatkan kalau elf itu bisa mengamuk. Diaz menyuruh sang kapten untuk bertanggung jawab, bila saja terjadi sesuatu. Saat Diaz membuka rantainya, elf itu langsung mengenali Diaz sebagai seorang demon, dan bertanya ada urusan apa seorang demon dengan elf. Diaz menjawab, ia akan memberikan elf itu sebuah kesempatan. Kesempatan untuk membalaskan dendam kepada manusia. Tentu saja elf itu tidak percaya begitu saja, karena menurutnya, demon dan manusia sama saja jahatnya. Diaz meyakinkan elf itu kalau dia berbeda. Jika elf itu setia kepadanya selama 50 tahun, dia akan menjamin kebebasan elf itu. Menurut Diaz 50 tahun tidaklah lama bagi seorang elf, dan akan lebih baik daripada dipermalukan oleh manusia seperti ini. Elf itu mengatakan, kamu adalah demon. Demon mencoba menghancurkan World Tree yang elf sembah bersama dengan dunia, yang World Tree topang. Bagaimana mungkin dirinya bisa percaya begitu saja? Lagi pula, terlalu aneh bagi seorang demon meminta bantuan dari seorang elf. Diaz mengatakan dirinya bersumpah atas The Demon King Standards untuk memenuhi janjinya, dan tidak akan menyentuh sedikit pun World Tree. Sebagai gantinya, ia ingin elf itu bersumpah atas World Tree kalau elf itu akan setia kepadanya selama 50 tahun. Elf itu berdiri dan berkata, kamu sungguh demon yang aneh. Jika kamu sebegitu yakinnya, baiklah. Dirinya bernama Granada dari suku Maple Tree. Dirinya akan bersumpah setelah ia melihat Demon King yang mengirim kamu ke sini. Diaz menjelaskan kalau dia sendiri adalah Demon King itu. Granada tertawa terbahak-bahak, tidak percaya kalau Demon King sendiri yang datang ke sini. Demon King akan melemah jika menjauh dari tower. Jika Diaz adalah seorang Demon King sungguhan, Granada bersumpah akan setia kepada Diaz untuk 100 tahun ke depan. Sesampainya di tower dan duduk di tahta Demon King, Diaz berkata, kontrak 100 tahun, itu perkataan Granada sendiri, bukan dirinya. Granada berkata, yang benar saja, ini adalah penipuan. Tidak ada tower Demon King yang sekosong ini. Tidak ada apa-apa di lantai ketiga, dan juga di lantai keempat hanya ada taman. Tower macam apa yang tidak mempunyai monster sama sekali.
Jika seperti ini, tower ini tidak akan bertahan sampai setahun. Para hero akan meratakan tempat ini. Tidak mungkin dirinya bekerja di tempat seperti ini. Diaz mengeluarkan aura Demon King yang mencekam dan memperingatkan Granada kalau sudah ada kontrak yang mengikat mereka berdua. Dengan merasakan aura Diaz, Granada semakin yakin kalau Diaz adalah Demon King sungguhan. Granada sadar kalau tower ini payah, tapi tidak ada seekor monster di Gunung Erges berani menyerang. Para monster tidak mau mengambil resiko berurusan dengan Demon King. Granada pun bersumpah akan melayani Diaz selama 100 tahun ke depan. Granada yakin kalau dia akan mendapatkan tugas yang penting semenjak Demon King sendiri yang merekrutnya. Di luar dugaan Granada, Demon King memberinya tugas pertamanya untuk mempersiapkan makanan. Granada hampir tak percaya dengan yang dia dengar. Dia pikir akan mendapatkan tugas penting dan menjadi bagian terpenting dalam rencana Demon King. Di ruang makan, Granada bertanya kepada Demon King, siapa wanita dari kerajaan Hilderan itu? Diaz menjelaskan kalau wanita ini adalah Ernan Hilderan. Sambil terkejut dan kebingungan, Granada berkata, apakah Demon King sudah hilang akal, menculik putri mahkota? Tower ini tidak punya apa-apa. Apa rencana Diaz untuk menghentikan para hero saat mereka kemari? Diaz menenangkan Granada dan memintanya untuk duduk dan makan. Saat Diaz membawa Granada ke taman, Granada bertanya, apakah Demon King ingin agar dirinya yang melawan hero di sini? Diaz berkata, tidak. Jika hero sampai di sini, semuanya sudah berakhir. Granada akan menggantikan dirinya mengacaukan dunia manusia. Tapi sebelum itu, dirinya ingin mengecek kemampuan Granada. Awalnya Granada ragu-ragu untuk melawan Diaz di towernya sendiri. Tapi Diaz memberikan keringanan. Dia hanya akan menggunakan satu tangan dan tidak menggunakan demonic energi. Ditambah lagi jika Granada menang, kontraknya akan dikurangi 50 tahun. Granada menjadi bersemangat dan meminta Diaz menepati janjinya jika dia menang. Granada menyerang Diaz dengan membabi buta. Diaz memuji Granada yang pergerakannya sangat baik, walaupun sudah menjadi budak untuk waktu yang lama. Melihat Diaz lengah, Granada menggunakan skillnya untuk mengunci kaki Diaz. Granada maju dengan segenap kekuatannya, berharap kontraknya berkurang 50 tahun. Diaz menggunakan bentuk demonnya dan berkata, dirinya berharap kalau Granada tidak lupa siapa lawan di hadapannya. Jangan khawatir, dirinya tidak menggunakan demonic energy. Ia akan mengontrol kekuatannya, memastikan Granada tidak akan mati. Dentuman keras terdengar sampai keluar tower. Di markas Red Hawk Mercenary, sang kapten menyambut Diaz yang datang kembali. Diaz menyatakan keinginannya untuk memperkerjakan sang kapten selama setahun. Mercenary yang lain komplain karena sang kapten menurut kepada orang yang menghajar mereka semua. Beberapa dari mereka bahkan berpikir untuk beralih pekerjaan lain. Saat melihat banyaknya uang yang dipersiapkan Diaz, mercenary yang lain langsung berubah pikiran dan bersumpah setia kepada sang kapten. Saat Diaz meminta untuk memasukkan Granada ke dalam tim mercenary, anggota yang lain keberatan untuk menerima orang baru. Tapi melihat Granada yang babak belur, yang lainnya terharu dan menerima Granada dengan tulus. Seakan-akan mereka semua senasib sepenanggungan. Diaz tahu kalau para mercenary biasa-biasa saja, tapi dia tidak punya pilihan lain. Mereka satu-satunya kelompok mercenary yang beroperasi di Gunung Ergest. Dan satu-satunya hero yang akan menjawab panggilan dari kerajaan Hilderan hanyalah Hilan Kargil, yang membunuh Demon King of Lust. Diaz memberikan tugas pertama mereka, yaitu menginvestigasi Hilan Kargil. Setelah menyerahkan urusan hero kepada Granada, Diaz berencana untuk memperkuat dirinya sendiri. Demonic energy dapat digunakan untuk memperkuat tower atau memperkuat Demon King itu sendiri. Satu-satunya cara bagi Diaz yang sudah menjual demonic energinya adalah menggunakan The Spirit Blossom. Kristal mana akan muncul setelah menyerap energi alam, dan setelah dikonsumsi akan memberikan tambahan kekuatan yang besar. Di Gunung Erges yang penuh dengan badai mana dan monster ganas, alam hampir tidak tersentuh oleh manusia. The Spirit Blossom yang bertahun-tahun menyerap mana dari alam, energinya menjadi lebih padat. Bagi Diaz, itu tidak akan seefektif demonic energy, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Diaz memberitahu Gordon rencananya untuk mencari The Spirit Blossom. Gordon memperingatkan Diaz, akan sangat beresiko jika tanpa persiapan. Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami.
Monster di sana juga berbahaya, mereka akan menyerang jika ada kesempatan. Diaz tidak khawatir berurusan dengan monster, tapi yang menjadi kesulitan utamanya adalah mencari The Spirit Blossom. Gordon menyarankan Diaz menggunakan pelacak mana. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan muncullah Eren. Melihat Eren, Diaz merasa sudah mendapatkan solusinya. Diaz mengajak Eren untuk mencari Spirit Blossom. Jika berhasil menemukan, Eren diperbolehkan mendekorasi lantai keempat sesukanya. Diaz penasaran dengan apa yang akan didekorasi lagi oleh Eren semenjak lantai keempat sudah menjadi taman. Faktanya, seorang manusia mendekorasi Demon King Tower adalah hal gila. Diaz menggendong Eren dan terbang ke angkasa. Perlahan Eren membuka matanya, menyadari kalau dunia ini sungguh luas. Kehidupan sehari-hari Eren sebelum diculik sangatlah membosankan. Latihan sihir, belajar kepemimpinan, latihan dan belajar, berulang terus setiap hari. Eren pikir, hanya hal itulah yang akan dia lakukan sampai mati. Selama perjalanan, Eren mengajak Diaz untuk berbincang dan meminta Diaz untuk memanggil namanya saja tanpa formalitas. Diaz menjadi risih dan memperingatkan Eren agar tidak melewati batas. Jika Eren tidak menyuruh para spirit untuk mencari Spirit Blossom, Eren akan dikirim ke penjara bawah tanah. Eren pun menuruti perintah Diaz dan mengirim pergi para spirit. Diaz yakin Spirit Blossom tidak dapat ditemukan dengan mudah, tapi setidaknya lebih cepat daripada dia atau Gordon yang mencarinya. Di luar dugaan Diaz, para spirit dapat dengan cepat menemukan Spirit Blossom. Ternyata The Spirit Blossom sudah dikelilingi oleh para monster. Diaz berkata, "Para monster keturunan demon yang telah meninggalkan Demon Realm, jika kalian masih mempunyai kehormatan demon yang tersisa dalam diri kalian, patuhi perintah Demon King. Jangan sentuh The Spirit Blossom dan pergi dari tempat ini." Para monster menolak mendengarkan Diaz dan memilih untuk menyerang Diaz. Melihat para monster yang tidak mau menurut, Diaz berkata, "Gordon sepertinya benar. Berharap binatang untuk berpikir betapa bodoh dirinya. Ia akan membakar semuanya menjadi abu." Sebelum para monster mendekat, Diaz sudah merapalkan sihirnya, membakar habis semuanya yang berada di hadapannya. Para monster mengganti target menjadi Eren yang lebih lemah. Diaz dengan cepat membakar habis para monster yang mendekati Eren. Melihat monster yang terbantai, membuat Eren berpikir, orc pegunungan dikenal dapat menaklukkan ogre jika mereka bekerja sama. Tapi para orc bahkan tidak dapat mendekati kita. Jadi, inilah kekuatan dari Demon King. Setelah semua monster dimusnahkan, Diaz dan Ernan mendapati The Spirit Blossom tipe S, Hyacinth. Diaz memberitahu Ernan untuk mencari lagi jika Ernan menginginkan The Spirit Blossom. Tapi sayangnya mereka tidak pernah mendapatkan Spirit Blossom yang kedua, walaupun Ernan berusaha sampai kelelahan. Pada awalnya, Diaz berpikir kalau putri mahkota kerajaan Hilderan, Ernan Hilderan adalah sebuah kesalahan. Tapi ternyata Ernan lebih berguna dari apa yang Diaz pikirkan. Gordon memberitahu Diaz kalau Granada sudah mengirimkan laporan. Hero Hilan Kargil bersama dengan 32 hero lainnya sudah keluar dari ibu kota Hilderan. Tapi mereka tidak mengarah ke Ergest. Mereka sepertinya melakukan perjalanan klasik hero, yang mana membentuk party dan berkembang dengan menyelesaikan quest. Lalu mereka akan bertambah kuat seiring perjalanan mereka. Ini adalah rencana untuk mengatasi perjalanan hero. Demon King, tolong baca mereka secara perlahan. Diaz membuang semua rencana Gordon dan berkata, "Kali ini kita tidak akan mengirim monster atau mengganggu perjalanan hero. Rencana setengah matang hanya akan membuat hero semakin kuat. Katakan ini kepada Granada, ikut serta dalam perjalanan hero bersama dengan mercenary. Tolong mereka dan bangun kepercayaan dari para hero." Gordon mengatakan, "Kamu tidak mengikuti standar juga untuk kali ini. Tapi kita tidak dapat menghentikan hero dengan keadaan tower kita yang sekarang." Diaz berkata, "Jangan khawatir, Gordon. Dirinya akan memperkuat tower dengan bantuan seorang dwarf." Gordon marah dan berkata, "Sekarang Demon King ingin seorang dwarf bersama dengan manusia dan high elf. Jika yang lain melihat ras rendahan ada di tower kita, kita akan menjadi bahan tertawaan." Diaz mengacungkan kepalan tangannya, yang membuat Gordon terdiam seketika. Diaz berkata,
Kita tidak akan menghentikan hero dengan seorang dwarf. Lebih tepatnya, kita membutuhkan alat sihir buatan dwarf. Pikirkan dahulu dengan tenang. Hero sudah terbiasa dengan Demon King Standards. Saat mereka membuka pintu lantai pertama, mereka berekspektasi akan berhadapan dengan monster yang lemah. Tapi apa yang akan terjadi jika lusinan meriam yang menyambut mereka? Gordon mulai mengerti apa yang Diaz maksud. Saat Gordon ingin mengingatkan Diaz tentang standar yang ada, Diaz sudah menghilang dan bersiap untuk melancarkan penculikan selanjutnya. Wolfner, kota bawah tanah para dwarf. Blacksmith dwarf terbaik, Logger Friedrich. Dia adalah target penculikan selanjutnya oleh Demon King. Di kehidupan yang lalu, Diaz bertarung melawan para dwarf. Tapi ini untuk pertama kalinya dia datang ke kota dwarf sendirian. Diaz menghampiri sebuah penginapan dan bertanya di mana dia dapat menemukan penempat terbaik di kota. Dwarf yang mendapatkan uang emas terkesan akan sogokan yang diberikan oleh seorang manusia dan memberi petunjuk jalan kepada Diaz. Dwarf itu mengatakan, masuk menuju tengah kota. Kamu akan menemukan lubang besar. Gunakan elevator untuk turun. Turun menuju lantai terbawah dan temukan ruangan terdalam. Di sana kamu akan menemukan penempat terbaik di kota dwarf, Roger Friedrich. Diaz dapat merasakan tempaan palu yang membuat mana berhembus dan yakin kalau Roger adalah pilihan yang tepat. Saat Diaz mendekat, gelombang api menghempaskannya. Sepertinya Roger dapat merasakan demonic energi yang Diaz pancarkan. Dengan cepat, Roger bergerak mendekati Diaz dan menyerangnya. Serangan Roger dapat ditahannya, dan Diaz dapat memastikan kalau Roger bukan sekedar penempa biasa, tapi juga seorang hero. Roger berkata, dirinya bernama Roger Friedrich, seorang hero. Seorang demon dengan tanpa rasa takut menginjakkan kaki di kota dwarf. Jangan berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup. Diaz mengatakan, kamu lemah tapi banyak bicara, dan dirinya bukan sekedar demon biasa, tapi seorang Demon King. Para penjaga yang mendengar kegaduhan bergegas masuk, dan mendapati Roger sudah menghilang. Alarm berkumandang di seluruh kota, memberitakan ada seorang penyusup yang menculik Roger. Roger pun bertanya-tanya, apakah Demon King mengincar Tuan Putri? Diaz menjelaskan kalau dia tidak tertarik dengan Putri, dan meminta Roger menunjukkan terowongan darurat. Roger yakin kalau Diaz berbohong dan mengincar Tuan Putri. Roger sudah berusaha hidup tenang selama ini, hanya untuk menghindari Demon King. Diaz mengatakan, sepertinya Roger tidak mau bekerja sama. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Ia akan menculik Tuan Putri dan melepaskan Roger. Tapi dirinya akan menyebarkan rumor kalau hero Roger menjual sang putri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika rumor itu tersebar, dwarf yang lain akan merespon seperti apa? Roger terkejut dan berpikir ia sudah dikenal sebagai hero yang lemah. Jika tersebar rumor tentang dirinya menjual Tuan Putri, semua orang pasti akan percaya. Itu adalah tiket satu arah menuju penyiksaan seumur hidup. Diaz berkata, sekarang pilihlah untuk dirimu sendiri. Jual Tuan Putri atau ikuti dirinya. Jika Roger menolong dirinya, ia akan menjamin keselamatan Roger. Dirinya bersumpah atas The Demon King Standards. Roger yakin kalau The Demon King Standards seperti kepercayaan bagi para demon. Dia yakin kalau Demon King tidak akan melanggar janjinya. Dengan berat hati dan penuh perhitungan, Roger setuju untuk mengikuti Demon King. Putri dari kerajaan dwarf, Louis Verft, terlihat sedih setelah mengetahui Roger menghilang di tengah-tengah pembuatan senjatanya. Louis murka dan memerintahkan semua penjaga untuk menemukan Roger beserta penculiknya. Louis mengancam para penjaga, jika gagal menemukan Roger, semua penjaga harus bersiap kepalanya dipisah dari tubuhnya. Di dalam terowongan rahasia, dia sudah tidak tahan melihat pantat Roger yang gemoy sekaligus menjijikan itu dan memerintahkan Roger untuk bergerak lebih cepat. Setelah keluar dari terowongan, Roger berkata, tugasnya sudah selesai di sini. Ia sudah menunjukkan terowongan rahasianya, sekarang Demon King dapat pergi sendirian. Merasakan niat membunuh dari Demon King, Roger mengingatkan kalau Demon King sudah bersumpah atas The Demon King Standards. Diaz mengatakan kalau standar itu adalah sampah. Dirinya tidak peduli akan itu. Sekarang, apa yang harus ia lakukan dengan Roger? Roger memohon ampun dan berkata, dirinya sangat berguna. Tidak ada seorang pun sehebat dirinya dalam menempa.
Ia akan membuatkan senjata yang Demon King inginkan. Bahkan ia akan mencuri informasi dari kota Dwarf jika Demon King perintahkan. Diaz pun menerima Roger dan mengampuni nyawanya. Roger berpikir kalau Demon King percaya kalau dia sudah menyerah begitu saja. Saat Demon King pergi dari sini, dia akan merencanakan balas dendam. Tiba-tiba saja Roger sudah berada di tower. Terlihat Gordon yang mengamuk kepada Diaz. Diaz bukan hanya membawa seorang dwarf, tapi membawa seorang hero dwarf. Granada juga mempertanyakan keputusan Diaz membawa dwarf ke tower. Hernan juga menghampiri Roger, tapi Roger hanya diam saja seakan dia sedang bermimpi. Roger bertanya kepada Diaz. Demon King jelas-jelas berkata akan mengampuni dirinya, mengapa ia bisa ada di sini? Diaz menjawab, Roger dibuat pingsan olehnya dan dibawa kemari. Mendengar itu, Roger tertawa terbahak-bahak sampai menangis. Sepertinya Roger sangat senang dan tidak ada yang tahu sebabnya. Diaz pun memberi Roger tugas pertamanya, membuat banyak meriam di lantai pertama untuk menghancurkan para hero. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.